Kedatangan Presiden Joko Widodo di acara spesial Forum with Presiden Jokowi di Seoul, Korea Selatan disambut antusias ribuan warga negara Indonesia di Korea Selatan. Bertemu dengan para diaspora Indonesia menjadi agenda pembuka kegiatan Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan. Berikut liputan dari rekan kami Rosalin Asmarantika dari Seoul, Korea Selatan. Setibanya di Korea Selatan, ini hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan para diaspora. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, seperti inilah semangat dan kemeriahan antusiasme masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan demi untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di acara Special Forum with Presiden Joko Widodo yang digelar di Lotte Hotel Korea Selatan ini, ada ribuan warga negara Indonesia yang hadir dan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Ada satu hal menarik ataupun juga bisa dibilang ini adalah hal baik, yakni rencananya pemerintah Indonesia akan membuat kartu diaspora. Kartu diaspora nanti akan memudahkan para warga negara Indonesia yang ada di luar untuk berbisnis di Indonesia, dan utamanya ini untuk mereka-mereka ex warga negara Indonesia. Ini akan memudahkan akses mereka ke tanah air dan juga akses mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan rencananya hari kedua, yakni tanggal 16 Mei 2016, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah pebisnis negeri ginseng dan juga bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Dari Seoul, Korea Selatan, Rosalin Asmarantika, Metro TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah 1 bulan melakukan uji coba, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghapus sistem 3-in-1 per hari ini. Penghapusan dilakukan karena sistem 3-in-1 dinilai tidak efektif. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dengan sistem 3-in-1 yang sudah beroperasi selama 22 tahun dihapus oleh Pemprov DKI Jakarta per tanggal 15 Mei 2016. Penghapusan ini berdasarkan kajian selama masa uji coba 1 bulan terakhir yang ternyata dengan atau tanpa 3-in-1 tetap saja terjadi kemacetan di ibu kota. Penghapusan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat beralih ke moda transportasi massal. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku akan melakukan pengalihan arus lalu lintas dan pemasangan MCB mini pada kendaraan. Setelah adanya sterilisasi, headway ini bisa kita jaga. Kalau headway kita jaga, insya Allah mudah-mudahan masyarakat bisa lihat bahwa steril, headway terjaga, sehingga masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadinya menggunakan kendaraan umum. Kita juga nanti akan berkoordinasi dengan jasa marga untuk melakukan perbaikan pembenahan jalan-jalan yang bergelombang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menunggu hasil kajian dari Dirlantas Polda Metro Jaya tentang pemberlakuan sistem ganjil genap yang diusulkan Pemprov untuk menggantikan 3-in-1 ini, selain mempercepat proses penerapan sistem ERP atau jalan berbayar. Dan nggak ada kemungkinan jalan malam 3-in-1. Kemungkinan ada ya? Pokoknya 3-in-1 udah pasti nggak ada. Tinggal apakah akan menunggu langsung ERP atau akan ganjil genap? Ganjil genap itu? Ganjil genap akan memakai jalur yang sama kalau sampai jadi. Jalur yang sama, jam mungkin agak nambah 1 jam aja. Oh, jam-jaman nggak itu? Tapi nggak tahu, ini butuh untuk diskusi grup dulu. Kayaknya sambil PR-nya disiapkan nggak, Pak? Udah. Menurut pengamat kebijakan publik, kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP dapat dilakukan jika angkutan umum dapat terkoneksi dengan baik dan pembenahan pengaturan sistem kepemilikan mobil. ERP itu akan sukses, akan berhasil ketika itu diterapkan di daerah yang angkutan umumnya terkoneksi. Misalnya kalau itu dulu, saya nggak tahu yang sekarang, itu di daerah segitiga emas. Nah, daerah situ BRT-nya harus sudah lancar. Ya, kalau tidak ada angkutan umumnya, jangan harap ERP akan lancar karena orang tidak punya pilihan. Satu, kedua, parkir di daerah ERP itu harus mahal. Lebih mahal dari sekarang 3 kali 4 kali boleh saja, sehingga orang tidak akan menggunakan mobil yang harus parkir di daerah itu. Tetap. Sebelum menghapus secara resmi sistem 3-in-1, Pemprov bekerjasama dengan Dishub dan Polda Metro Jaya terus mengkaji dan membuka sejumlah opsi untuk mengurai kemacetan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik warga di kota besar seperti Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Krisis listrik masih terjadi di sejumlah kabupaten kota Provinsi Aceh hingga saat ini. Ya, masyarakat mengaku merugi akibat pemadaman bergilir yang terjadi. Bram Herlamba akan melaporkan informasi selengkapnya dari Banda Aceh, Aceh. Bram, apa saja kerugian yang diderita masyarakat akibat krisis listrik di sana? Ya, Zilvia dan juga Ade, memang benar sekali banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh warga akibat dari pemadaman bergilir ini.
seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh ini, memang sejumlah warga mengaku bahwa merugi karena memang kebanyakan aktivitas dari warga dilakukan pada malam hari pada saat pemadaman gilir ini berlangsung. Seperti yang terjadi pada saat ujian nasional terjadi beberapa waktu lalu, memang banyak sekali siswa yang terganggu pada malam hari tidak dapat belajar karena memang terjadi pemadaman listrik pada malam hari. Dan bahkan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga mengaku bahwa pemadaman gilir ini juga mengganggu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer SMA maupun SMP yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan tidak hanya warga, Sylvia dan juga Ade, tetapi sejumlah pedagang juga mengaku merugi hingga 50%. Seperti sejumlah pedagang yang memang bergantung kepada pasokan listrik seperti pengusaha laundry, fotokopi maupun penyedia jasa internet. Dan memang kalau kita bicara soal penyebab, maka sangat banyak sekali penyebab dari pemadaman ini. Seperti memang salah satu pembangkit di PLTU Nagan Raya memang belum dapat berfungsi dengan baik. Terus kemudian interkoneksi yang memang masih dirasa terhambat begitu, karena jika PLTU Nagan Raya itu harus menyuplai dulu arus listrik ke sejumlah wilayah di Medan, baru akhirnya menyuplai di wilayah Aceh. Dan tidak beroperasinya PLTMG Arun juga menyebabkan pasokan listrik di Aceh ini memang sangat terganggu hingga saat ini. Ya, Sylvia. Dan lalu apa tanggapan PLN soal krisis listrik di Aceh? Ya, Sylvia, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan General Manager PLN wilayah Aceh yaitu Bob Saril, mereka mengklaim bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Aceh ini bukan dapat dikatakan sebagai krisis listrik, tetapi hanya sebagai gangguan listrik. Karena Bob Sahril, GM dari PLN ini mengatakan bahwa saat ini PLN mempunyai sekitar 346 MW daya yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sendiri, dan beban penggunaan ini hanya sekitar 330 MW. Jadi bisa dikatakan bahwa memang terjadi kelebihan sekitar 16 MW. Tetapi di sisi lain PLN juga mengatakan bahwa sebenarnya jika dikatakan aman begitu, maka PLN Aceh harus mempunyai pasokan sekitar 30% cadangan dari total penggunaan, yaitu sekitar 100 MW. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan GM PLN wilayah Aceh yaitu Bob Saril. Sebenarnya kata-kata krisisnya mungkin kurang pas ya, karena kita tidak mengalami krisis di Banda Aceh. Kapasitas daya kita terpasang dari segi pembangkitan adalah sebesar 346 MW. Sedangkan beban puncak kita yang umumnya terjadi yang paling tinggi itu 330. Sehingga kita mempunyai reserve margin sebenarnya 16 MW. Tetapi apakah ini mencukupi? Ini belum mencukupi secara aman. Demikian, kembali ke studio. Bram Herlambang melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh. Kita ke informasi lain, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan mengagendakan pembahasan tata tertib. Untuk diinformasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Rifai Pamone langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat pagi Rifai, dinamika apa saja yang terpantau di hari kedua Munaslup Golkar kali ini? Tentunya banyak dinamika politik yang masih terus bisa kami pantau dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016 Partai Golkar. Marvin, di hari kedua ini tentunya seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali di hari pertama pada saat pembukaan sudah usai oleh Presiden Joko Widodo dalam Munaslup 2016 ini, bahwa agenda yang terpenting adalah pleno atau paripurna untuk membicarakan tata tertib berbagai mekanisme yang akan dilalui dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa. Untuk saat ini saya gambarkan terlebih dahulu adalah proses awal dari sidang pleno tata tertib yang masih belum masuk pada agenda utamanya. Dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah tadi, seluruh pimpinan yang akan mendampingi para ketua pengurus dari DPD 1 dan DPD 2, ada 514 DPD 2 lalu 34 DPD 1. Di atas podium utama kita melihat ada Nurdin Halid yang merupakan ketua steering committee, dilengkapi dengan beberapa anggota dan juga pimpinan dari steering committee, tengah melakukan klarifikasi akhir untuk melihat berapa sebenarnya jumlah yang telah hadir di ruang utama untuk kemudian mengikuti seluruh sidang pleno. Sidang pleno ini sangat penting, Marvin, karena nanti akan membicarakan tentang mekanisme yang utama untuk pemilihan bakal calon ketua umum, apakah akan lanjut dalam mekanisme pemilihan berikutnya, bisa jadi voting ataukah mungkin juga nanti aklamasi. Akan kita lihat dari persentase yang sudah ditentukan oleh steering committee dalam panduannya, yaitu 30% dukungan minimal atau 50% plus 1 untuk kemudian musyawarah mufakat secara aklamasi menentukan ketua umum selama 3 tahun ke depan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Marvin. Ya Rifai, lalu bila tata tertib diprediksi dinamis, poin apa saja yang akan mengemuka?
Tentunya akan mengemuka adalah terkait dengan voting nanti, yaitu apakah terbuka atau tertutup. Karena sejak semalam ini sudah menjadi isu yang sangat penting untuk dikedepankan. Bagi tim sukses atau pengurus DPD 2, DPD 1 yang tentunya memiliki hak suara, jumlahnya bila kita total Marvin mencapai 560 voters, pemegang hak suara ini akan menentukan dalam tata tertib ini apabila nanti ditemukan atau didapati ada sekitar 2 hingga 3 dari bakal calon ketua umum yang berjumlah 8 ini untuk maju ke putaran berikutnya, maka voting tersebut akan terbuka atau tertutup. Memang banyak sekali arus yang kemudian dari bawah DPD 2 dan DPD 1 termasuk tim sukses masih terbelah, namun mayoritas masih menginginkan tertutup agar seluruh upaya untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ketua umum Partai Golkar ini bisa ditentukan sesuai dengan asas yang jujur, kemudian juga rahasia, dan tidak ada intervensi-intervensi seperti yang ditakutkan selama ini atau dikhawatirkan adanya money politik atau mungkin lobby-lobby yang tidak positif yang terjadi antara DPD 1, DPD 2, kemudian tim sukses dari 8 bakal calon ketua umum yang tengah berkompetisi dalam musyawarah nasional luar biasa. Nantinya juga kita akan ketahui bahwa selain mekanisme dari bagaimana memilih ketua umum, ada yang terpenting yaitu menentukan tim formatur dan juga pengurus-pengurus lainnya, karena ada kemudian struktur-struktur baru yang kemudian direncanakan akan ditambah seperti Dewan Pembina dan juga Dewan Pertimbangan, ada lagi ketua harian, banyak hal yang bisa kita ketahui dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Kami akan terus memantau. Marvin, kembali kepada Anda. Pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dipastikan akan berlangsung secara voting, secara bebas dan rahasia di dalam rapat pleno terbuka, bukan dilakukan dengan aklamasi. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, menegaskan kepada Ketua Umum terpilih agar menjalankan komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Mencuatnya skenario aklamasi dalam pemilihan ketua umum karena terdapat 8 calon ketua umum dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo El Sambuaga. Sesuai aturan yang telah ditetapkan Steering Committee Munaslup Partai Golkar, Caketum yang meraih dukungan 30% dari total seluruh jumlah suara, maka dinyatakan dapat ikut pemilihan berikutnya. Pemilihan ini prinsipnya secara di dalam rapat pleno terbuka, voting secara tertutup dan rahasia. Iya dong, memang pemilihan orang kan harus tertutup, anggaran-anggaran dasar kita selalu tertutup. Pemilihan personil, pemilihan tertutup, bebas dan rahasia. Sebenarnya bukan tertutup istilah, pemilihan secara bebas dan rahasia di dalam rapat pleno terbuka. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri kembali menegaskan kepada Ketua Umum terpilih agar menjalankan komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Golkar menyatakan komitmen dukungan terhadap pemerintah pasca meredanya konflik dualisme di tubuh partai beringin. Lewat Munaslup ini, kita akan memperkuat rekomendasi Rapimnas beberapa bulan lalu untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi JK. Dengan keputusan Munaslup ini, maka siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan saya terikat dengan satu kesepakatan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Acara pembukaan Munaslup Golkar 2016 yang digelar di Nusa Dua Bali resmi dibuka Presiden Joko Widodo pada Sabtu malam. Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kebersamaan dan persatuan pemerintah dan elemen partai politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Metro TV. Penyerahan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai sistem 3-in-1 tidak efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok berencana membatasi jumlah kendaraan yang melintas di beberapa titik sentral di Jakarta berdasarkan angka terakhir pada nomor kendaraan genap atau ganjil. Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah sistem 3-in-1. Sistem yang mewajibkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan minimal adalah 3 orang pada jam-jam tertentu ini sudah diberlakukan sejak 24 tahun yang lalu. Sistem lain yang saat ini tengah dipersiapkan sebagai pengganti sistem 3-in-1 adalah penerapan nomor polisi kendaraan ganjil genap dan Electronic Road Pricing atau ERP. Kedua sistem ini sebenarnya sudah diwacanakan untuk diberlakukan sejak tahun 2013.
Pada kebijakan nomor kendaraan ganjil dan genap, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan yang boleh melintas berdasarkan nomor terakhir pada kendaraan warga, apakah ganjil atau genap. Kendaraan dengan nomor terakhir ganjil dan genap akan dibedakan melalui warna stiker hologram yang ditempel pada bagian belakang kendaraannya. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan jalur-jalur penerapan sistem pembatasan kendaraan ini, yaitu pada titik-titik sentral di DKI Jakarta dengan mempertimbangkan volume kendaraan yang melintas. Pada lokasi penerapan sistem ini, kendaraan dengan nomor akhir genap dan ganjil hanya boleh melintas selang sehari yang berlaku mulai pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kecuali pada akhir pekan dan hari libur nasional. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana ini, apakah akan berhasil atau tidak bila diterapkan di Jakarta, dengan mempertimbangkan apakah transportasi umum yang ada sudah memadai untuk warga Jakarta. Beberapa negara sudah berhasil untuk menerapkan sistem ini, yaitu Tiongkok pada kota Beijing dan juga kota Guangzhou, serta Kolombia pada kota Bogota. Indonesia sebenarnya sudah pernah mencoba untuk menerapkan sistem penerapan pembatasan kendaraan ini, yaitu pada kota Solo, Jawa Tengah, namun tidak berhasil. Dari Jakarta, Humaira Balkis, Muhammad Zuhal, Metro TV.